Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan senang sekali buat jamaah yang baru bergabung. Wah, lagi belajar apa nih? Kita lagi belajar mengenai jauhi 9 penyempit rezeki ini. Buat yang tadi belajar, sudah dicatat belum? Aku ulang lagi ya. Kita belajar mengenai yang pertama adalah hobi gosip dan fitnah itu bisa menjadi penyempit rezeki. Yang kedua, hubut dunia atau matre. Yang ketiga, sulit memberi maaf. Keempat, pelit memberi air. 5, mencela angin dan hujan. 6, perhitungan kepada orang tua. Aduh, jangan sampai akhirnya rezeki kita jadi sempit ya kalau kita melakukan itu semua jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutin lagi yuk, kira-kira berikutnya apa ya? Oh, aku punya tayangan dulu nih, ini parodi tamu ribet. Wah, biasanya tamu adalah raja, tapi tamu ribet. Seperti apa sih? Ini dia tayangannya, silakan. Gimana, susah nggak nyari alamatnya? Enggak, gampang. Tadi nanya di depan, langsung ditunjukin Oh di sini. iya, ya udah yuk masuk yuk. Udah nggak apa-apa, di luar aja sebentar kok. Ih, di dalam aja, yuk. Nggak apa-apa, di luar aja. Di dalam aja biar nggak panas, sambil ngopi-ngopi yuk. Sebentar, di Gak luar aja. apa-apa, ayo di dalam aja. Udah, di luar aja. Udah, di dalam aja nunggunya. Di luar. Di dalam, Di luar aja lah. dalam, Luar. dalam. Luar. Hah? Kuda-kudanya kuat sekali. Aku harus keluarkan semua kemampuanku. Tenaganya sungguh luar biasa. Aku harus mengeluarkan jurus pondasi pasar bumi. Pasti ini ada hubungannya nih dengan penyempit rezeki nih. Kayaknya Habib Abdullah yang harus jawab nih. Siap. Sebenarnya katanya sepele, Bib. Tapi kita suka lupa sama adab-adabnya. Iya. Mohon penjelasannya Habib Abdullah, silakan. Mohon izin Bang Soni, mohon izin Ustadz Syam, mohon izin Munda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi di kalangan kita yaitu ketika menerima yang namanya tamu. Tapi tadi ada bagusnya juga, Bagusnya? juga. Bagusnya karena dia perempuan. Gak bagus nerima tamu di dalam Oh, rumah di karena gak rumahnya. ada suaminya misalnya. Iya. Tapi kalau ada suaminya boleh suruh tamu masuk ke dalam, sediakan makanan dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah kalau kita tidak ikramud duyuf, tidak memuliakan tamu akan menjadi penyempit rezeki bagi kita semuanya? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena tamu membawa rezeki bagi kita dari langit. Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang suka dengan tamu. Di dalam surat Al-Hasyr dijelaskan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ini ceritanya sebenarnya lucu. Ceritanya sangat lucu. Yaitu gimana, sebab Bib? turunnya ayat ini adalah ketika baginda Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang tamu. Dan tamu ini subhanallah karena Rasulullah tidak memiliki daripada persediaan untuk menjamunya. Sehingga Nabi pun menawarkan ke beberapa para sahabat. Ada yang ingin menjamu tamu ini enggak? Ada yang ingin menjamu tamu ini enggak? Akhirnya datanglah rajulun minal ansor, salah seorang daripada kaum ansor mengatakan, saya ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamu ini. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Begitu nyampe di rumahnya, karena dia tahu juga persediaan dia hanya untuk dirinya dan anaknya. Akhirnya subhanallah, tamu ini dia tahu datang dari kota yang jauh. Dan sangat perlu makan yang sangat lahap. Akhirnya diberikan seluruh daripada harta yang ada di rumahnya ini, makanan yang ada di rumahnya ini kepada sang tamu ini. Dan subhanallah ini seorang pemuda daripada Ansor ini bersama istrinya makan di sebelahnya. Makan di sebelahnya tapi pakai tirai. Ditutupin tirai, dinyalain lampu, jadi seakan-akan pura-pura makan. Sehingga ini tamu apa? Oh yaudah tuan rumah makan, anak juga makan. Akhirnya makan dengan lahap. Akhirnya subhanallah, ini tamu keluar dan rajul minal ansar ini nyampe ke masjidnya Rasulullah. Rasulullah SAW manggil beliau. Ya rajul minal ansar kata dianya. Allah subhanahu wa ta'ala berbahagia atas kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berbahagia terhadap kalian. Dan kalian sebenarnya punya makanan hanya itu tapi kalian berikan kepada para tamu.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita kalau mau jadi orang beruntung, kita memuliakan para tamu. Seperti sahabat ini salah satu pemuda daripada kalangan Ansor yang sangat memuliakan tamu, dan ini juga termasuk sifatnya para sholihin, memuliakan tamu. Diceritakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau tidak kurang daripada memberikan 1000 roti setiap harinya. Memberikan 1000 roti, menginfakkan kepada orang-orang tamu yang datang ke rumah beliau. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan para sholihin dan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, berarti memuliakan tamu, membukakan pintu rezeki juga ya. Betul. Kalau misalnya tamu datang ke rumah aku suruh swab, itu gimana ya? Itu Apa punya memuliakan perusahaan juga. swab ini kayaknya? Memuliakan juga. Memuliakan juga ya? Afsus salam kata Nabi kan. Sebarkan salam. Sebarkan salam itu bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan. Afsus salam itu menyebarkan keselamatan kepada semua orang. Oh, Termasuk Masya di Allah. antaranya Ya. kalau misalnya ada satu aturan, Hah? kalau saya agak sedikit ini silahkan. Berarti niatnya untuk menyelamatkan. Oh, berarti alhamdulillah. Semoga Ini semakin gue lapang. belain ya, gue belain. nih. Belain ya. Di sini doang ada yang belain antum, di sini doang. Makasih ya Ustaz Syam ya. Sama. Alhamdulillah. Ya Allah, yuk kita lanjutkan lagi biar rezekinya nggak sempit. Ini terjadi banyak saat ini nih. Yang sekarang ya adalah apa nih? Bahkan dilakukan secara terang-terangan. Kira-kira apa nih Bunda? Penyempit rezeki banyak terjadi dilakukan secara terang-terangan. Aduh. Mohon apa penjelasannya ini? Bunda Tuti. Baik Kak Soni, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Habibullah Kak Asyam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 yaitu penyempit rezeki berkhianat. Aduh, ini pengkhianat nih. Kadang-kadang pengkhianat ini adalah hipokrit istilahnya. Mukanya ada 2 Kak Soni. Di depan baik, di belakang tidak baik. Kalau kita merujuk firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, kita ini harus mencontoh akhlak Kangjeng Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di situ ada kalimat uswatun hasanah. Apa yang patut kita contoh dari suri teladan Nabi Muhammad SAW, di antaranya akhlak beliau yang mulia. Sifat Kangjeng Rasul kan ada 4. Pertama siddiq, kedua adalah amanah, ketiga tabligh, keempat fatona. Siddiq artinya jujur. Jujur itu adalah perbuatan mengatakan yang sejujurnya apa adanya, tidak diputarbalikan atau istilahnya lawan katanya bohong. Kita kalau dibohongi tidak enak, tapi kalau jujur wah nyaman. Dimanapun kalau kita jujur, di rumah tangga jujur, dalam pergaulan jujur, dengan orang tua jujur, dengan anak kita jujur, dengan pasangan kita jujur, udah berkah selamat. Amin, Tapi ya lawan Allah. daripada jujur, bohong, kizib atau kadzabun, itu artinya kita menunggu saat-saat celaka. Orang yang tidak jujur itu tunggu masa-masa kehancurannya. Karena waktu itu akan berjalan terus, lama-lama akan ketahuan juga. Yang kedua sifat Kangjeng Rasul itu adalah amanah. Nah ini nih, lawan daripada amanah khianat. Kenapa kita ini harus mencontoh akhlak Rasulullah SAW adalah untuk amanah, dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu mahal harganya. Orang yang jujur itu mahal, dicari oleh semua orang. Dan zaman sekarang ini orang yang jujur, benar, tidak selalu merugikan orang lain, udah mulai susah dicari nih. Betul nggak? Betul. Orang yang pintar, kebelengar, salah, oh itu banyak. Tapi orang yang jujur, benar, Masya Allah. Masya Allah. Ketika suami jujur, ketika suami amanah, ketika istri amanah, apa yang diberikan oleh suami, kemudian dilindungi, kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita khianat nih, kita berteman, kemudian teman kita khianat kepada kita. Merasa kita ini punya sahabat baik. Suatu saat tiba-tiba ada masalah kecil. Karena kita sudah menumpahkan semuanya tentang kehidupan kita, cerita. Karena sudah long time banyak sekali yang sudah kita ceritakan. Tiba-tiba teman kita mengkhianati kita. Artinya bisa menjilat, bisa menjatuhkan. Atau dengan cara apapun. Karena kita sudah tahu baik di depan, buruk di belakang. Itu khianat, itu hati-hati itu. Waduh. Ingin mencapai jabatan dengan pengkhianatan. Ingin mencapai segala sesuatu dengan sukses tetapi dengan mengkhianati teman. Wah itu bahaya.
Maka mengkhianati termasuk salah satu penyempit rezeki Rezeki. kepada kita. Ya Jangan Allah, sampai jangan mengkhianati. sampai kalau kayak gitu ya. Iya. Apalagi kalau track record kita udah diketahui banyak orang ya. Benar Makin Kak jadi nggak ada yang Sony. percaya itu Iya. jadi maksudnya Oh, nggak ada sakit rezeki dia ya khianat Bun. itu. Jangan Duh, sampai, jangan makanya sampai kita sangat berkhianat. bahaya mengkhianat itu. Masya Allah, Masya jazakillah Allah. Bunda Tuti. Iya, Terima sama-sama, kasih untuk Kak Sony. penjelasannya. Sama-sama. Jadi orang yang jujur ya Bunda, Iya, tadi jujur. Jujur kan sifat kanjeng Rasul Iya, sidik, benar, jujur, Iya. amanah, Amanah. dapat dipercaya. Iya. Lawannya khianat. Lawannya khianat. Nah, jangan khianat. Baik, Masya Nah. Allah. Terima kasih Bunda Tuti. Sama-sama, Semoga Kak ini Sony. menjadi pelajaran penting buat kita semua. Karena kalau ngomongin soal rezeki, semua orang butuh rezeki. Betul. Cara mendapatkannya itu kadang yang butuh Benar. bermacam-macam usaha. Dan itu untuk itulah kita belajar pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi nih. Seorang ibu memarahi pedagang akibat timbangan. Kita lihat tayangannya, silakan. Apalagi cerita kau rusak, memang timbangan kau nggak betul. Sekilo 3 on sampai rumah lantai on. Diam kau, nggak usah aku membantah pada salah. Kau usah kau makan haram. Setengah on sudah kau makan hak orang. Haram. Tahu kau? Nah ini adalah salah satu contoh lagi jamaah. Kalau sama perempuan tuh jangan main-main deh sama timbangan deh ya. Dalam hal apapun, timbangan berat badan, timbangan jual beli, aduh. Kak Sony, Iya. jangan dibahas timbangan berat badan. Jangan dibahas Kenapa, timbangan Bunda? berat badan. Ngapain ada timbangan Ini kan berat timbangannya. badan? Iya, istri aku suka gitu kalau udah ngeliat timbangan, aduh. Ya Allah. Udah Jadi jangan bukan diganggu deh. bukan mencela hujan, mencela Bu- angin, bukan Oh, oh. mencela timbangan. Timbangan berat badan itu bahaya juga itu jamaah yang ada di rumah. Baik jamaah yang ada di rumah, kira-kira mengenai masalah timbangan ini. Dengan menyempitnya rezeki kita, hubungannya ini apa nih Ustaz Syam? Katanya bukan rezeki doang yang sempit, tapi hisab kita juga nanti akan sempit. Aduh. Aduh, aku mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Kami guru-guruku Habib Abdullah, Bunda Tuti, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun والذين إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Kalau dia nimbang untuk orang lain dikurangi, tapi kalau dia nimbang untuk dirinya dilebihkan. Wah, ini kan paket lengkap gitu. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang memanipulasi timbangan. Memanipulasi timbangan, kenapa? Karena kalau dia untuk dirinya itu dibanyakin. Tapi kalau untuk orang lain itu dikurangin, subhanallah. Maka ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Masih sejak zaman Rasulullah. Masih dari sebelum zaman Rasulullah SAW sudah ada yang namanya kecurangan-kecurangan. Maka kalau ditanya apakah curang itu menyempitkan rezeki? Kira-kira bagaimana rezekinya pedagang yang dilabrak tadi sekarang? Iya. Sekali engkau berbohong, berkhianat, curang, apalagi ibu-ibu yang tahu, ibu-ibu yang kau curangi. Sebenarnya di Indonesia ini Menyeramkan. Iya, kuasai ibu-ibunya, engkau akan menguasai negara. Kok saya ibu-ibunya Iya, dulu ya? Benar-benar. sebenarnya. Jadi jangan sampai kau menyakiti ibu-ibu. Aduh, Jangan bahaya. pernah, karena tiang negara subhanallah. Kalau kita menyakiti ibu-ibu subhanallah habis tuh. Dia dilabrak tadi sama ibu-ibu, tadi dalam video tersebut, wallahu alam, apakah ibunya benar, ataukah penjualnya benar, atau ibunya salah paham. Tapi kalau sudah dilabrak demikian, kira-kira ada nggak orang yang percaya mau beli sama kita? Nggak ada. Oh, aduh. terhalanglah dagangannya. Ya. Makanya iyyakum bisidq, maka perhatikanlah yang namanya kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Dan jauhi kebohongan, karena kebohongan itu mendekatkan, mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu mendekatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan apakah curang atau yang namanya memanipulasi timbangan termasuk penyempit rezeki, maka itu adalah termasuk daripada penggagal bisnis, penggagal dagangan seseorang, sehingga yang namanya kesempitan rezeki akan datang. Nabi SAW, kenapa Nabi diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pedagang? Karena pedagang itu yang pertama harus jujur. Nabi SAW tadi sebutkan sifatnya adalah siddiq, amanah. Nabi itu adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu kalau misalnya nih, Son, gue nitip ini ya, nitip handphone gue ya. Ya.
Gue nitip handphone tuh nggak ragu-ragu. Kenapa? Karena saya merasa aman jikalau saya berikan kepada Sony. Oh, Masya Karena Allah. Sony adalah seorang yang amanah. Amin. Apapun yang saya titipkan saya merasa aman. Itu amanah. Ya. Berarti kalau kita merasa aman kepada dia, maka kita akan belanja terus sama dia. Oh, iya. Amanah. Maka kenapa Nabi menjadi pedagang? Karena yang paling bertawakal ala Allah itu adalah pedagang. Kira-kira pedagang nih ya. Ya, Jualan di pasar Sony. ya. Misalnya Sony jualan di pasar. Kira-kira ada jaminan nggak laku hari itu? Enggak. Nggak ada. Besok Iya. ada jaminan nggak? Enggak juga. Besok lusa? Enggak juga. Tapi kenapa jualan tiap hari? Iya juga ya. Tawakal. Oh tawakal. Iya tawakal ya. Tawakal Allah. Oh, Tawakal Masya itu kalau kita udah usaha maksimal ya udah urusan Allah, urusan laku nggak laku ya urusan Allah. Yang penting kita ya tetap amanah itu ya. Betul. Masya Ya Allah. kalau ada yang curang paling sebentar doang itu menangnya. Iya ya. Iya, ujung-ujungnya pasti bangkrut Niatnya juga. curang, mau dapetin untung, ternyata malah buntung terakhirnya. Iya, Ternyata jadi alhamdulillah. sempit rezekinya sama Allah ditutup. Aduh na'udzubillah min zalik. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya hari ini. Dan jamaah yang ada di rumah ini penting sekali, sayang banget kalau sampai kelewatan. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Siapa tahu pertanyaan dari kamu ya. Tetap di Islam itu Indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.